Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Merdeka! Persis hari ini 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan RI yang juga dirayakan secara liturgi dalam Gereja Katolik. Maka pertama kita bersyukur atas anugerah kemerdekaan. Memang tidak selalu mudah hidup di Indonesia. Hidup di Indonesia macam-macam. Malah kira-kira ini ada kabur aja dulu, Indonesia gelap, One Piece, macam-macam lah yang begitu-begitu. Namun bagaimanapun hidup di Indonesia yang tidak selalu mudah, seperti hukum rimba saja kita hidup di Indonesia ini, tapi tetap ada bagian-bagian yang perlu kita syukuri dengan adanya kemerdekaan ini. Paling kurang kita dapat hidup dengan lebih tenang, kita dapat beribadah dengan lebih baik. Kita tidak ada di bawah ancaman senjata-senjata. Kita tidak misa dengan ada rudal di atas kita, roket di atas kita. Belum lama ada gereja Katolik di Gaza kena bom. Lagi misa, marilah kita berdoa, duar. Gitu kan repot ya kita ya, repot ya. Kita tidak berada di bawah ancaman-ancaman yang seperti itu. Di Ukraina orang lagi misa, tiba-tiba bawa persembahan terus kena roket gitu kan. Paling kurang ada sesuatu yang perlu kita syukuri, kita bisa menghirup kebebasan, tidak berada dalam bahaya peperangan. Sebab tidak semua tempat di atas muka bumi ini terbebas dari yang seperti itu, bahaya peperangan, bahaya konflik dan lain sebagainya. Maka meskipun tidak selalu mudah hidup di Indonesia, toh kita patut bersyukur atas kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan kepada negara kita, kepada bangsa kita. Memang ada konflik, memang kadang-kadang juga ada orang ibadat di demo, ada orang mau dirikan gereja nggak boleh. Iya, tapi toh itu tetap masih dapat kita hadapi dengan rahmat dan berkat dari Tuhan. Maka pertama kita bersyukur atas anugerah itu, meskipun tidak selalu gampang hidup di Indonesia. Kalau saya sore-sore jalan kaki, olahraga, mau ke alun-alun, mau ke situ bulet, ada banyak bahaya di situ. Ada banyak lubang-lubang yang kadang-kadang kita juga kalau ini dikit kepleset, patah tulang, patah kaki. Ada banyak bahaya di Indonesia. Ada banyak kita perlu waspada. Sebab di negara kita ini ya nggak banyak juga orang baik, tapi juga nggak sedikit juga orang baik. Nggak banyak juga orang jahat, tapi juga nggak sedikit juga orang jahat. Yang jahat ya ada, yang baik ya ada. Maka memang selalu perlu kewaspadaan. Jangan-jangan orangnya jahat nih. Jangan-jangan orangnya jahat nih. Karena memang begitulah negara kita. Tapi toh kita pun juga perlu, selain ada kewaspadaan, kita perlu ada ketulusan, ada cinta kasih. Sebab di negara yang campur-campur ini ada selalu banyak orang berkehendak baik juga. Itu hal pertama yang kita syukuri. Tidak ideal, tidak selalu memuaskan kita, tapi itu ada sisi-sisi tertentu kita tidak hidup di bawah konflik, tekanan, peperangan dan lain sebagainya. Bersyukur atas kemerdekaan negara dan bangsa ini. Nomor dua, kemerdekaan negara dan bangsa ini mengingatkan kita akan kemerdekaan sejati setiap umat manusia dalam ajaran Katolik. Setiap umat manusia, bukan hanya setiap bangsa. Kalau kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan, kalau yang dulu sebelum reformasi 98 pasti ingat karena setiap Senin upacara. Sekarang enggak setiap Senin upacara. Dulu setiap Senin upacara ya. Kalau yang ngangguk ini tua berarti ya. Karena mereka mengalami yang zaman dulu sebelum reformasi 98, maka sampai hafal bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah, nah tua ini, yang hafal ini tua ini ya. Kemerdekaan itu ialah hak segala, maka penjajahan di atas dunia, ketahuan lahirnya tahun berapa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Penjajahan kemerdekaan tidak hanya hak seluruh bangsa atau segala bangsa. Dalam iman Katolik bahkan setiap manusia punya hak atas kemerdekaan. Bahkan setiap manusia yang lahir diberi oleh Tuhan anugerah kemerdekaan, namanya free will, kehendak bebas. Tetapi masalahnya adalah saudara-saudari, tidak hanya saya yang punya kebebasan, orang-orang lain juga punya kebebasan. Maka kalau menggunakan kebebasan atau kemerdekaan itu semau-maunya, bisa nabrak kemerdekaannya orang lain. Disitulah firman yang kedua berbunyi untuk kita, hormatilah setiap orang. Saya bebas melakukan apapun, tapi saya juga perlu pikirkan orang lain. Saya bebas untuk apa saja. Benar-benar kita manusia ini bebas untuk apa saja.
Contoh, kalau kamu sedang misa begini, kamu tuh bebas kok, nggak harus duduk manis, mau koprol di depan ini juga boleh. Tapi saya kan juga punya kebebasan untuk bisa beribadah dengan tenang, bukan? Orang lain juga punya kebebasan beribadah dengan tenang. Artinya kebebasan yang kita punya perlu mempertimbangkan kebebasannya orang lain, sebenarnya begitu. Ini yang dalam firman kedua istilahnya tadi adalah hormatilah setiap orang. Atau dalam Mazmur yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain. Hargailah kebebasan orang lain. Kalau bahasa kerennya zaman sekarang namanya empati. Bahasa sekarang namanya empati. Berarti dalam menggunakan kemerdekaan, dalam menggunakan kebebasan yang ada pada diri kita ini, empati ini perlu dikedepankan. Kalau makin melatih empati, makin melatih iman sebenarnya. Makin kamu tidak berempati, sebenarnya makin tidak beriman. Makin tidak mempertimbangkan orang lain dalam bertindak, imanmu makin kecil sebenarnya. Makin kita mempertimbangkan orang lain dalam bertindak, iman kita makin meningkat. Jadi saudara-saudari, ada hubungan antara empati dengan iman. Hormatilah setiap orang, abdilah satu sama lain seperti yang Mazmur tadi katakan. Maka saudara-saudari, kalau hari ini kita merayakan kemerdekaan bangsa, hari ini pun yang nomor 2, kita juga merayakan kemerdekaan pribadi kita yang perlu dilatih untuk menggunakan kemerdekaan itu dalam wujud empati. Hormati setiap orang, mengabdi satu sama lain dalam cinta kasih. Makin memikirkan dampak untuk orang lain, makin tinggi imanmu. Makin tak peduli dengan dampak terhadap orang lain, sebenarnya imanmu jatuh meluncur pada titik yang paling rendah. Maka saudara-saudari, hari ini hari kemerdekaan, kita bersyukur yang pertama atas anugerah tidak ideal, tapi kita syukuri. Nomor 2, kemerdekaan Indonesia juga merayakan kemerdekaan kita sebagai manusia. Namun kemerdekaan kita pertimbangkan dampaknya untuk orang lain, menghormati kebebasan dan kemerdekaan orang lain, namanya empati. Makin berempati, makin beriman. Itu salah satu pesan pada hari ini, hari kemerdekaan bangsa kita. Shalom alaikum.